Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus Pak Khairuddin selaku Ketua MTT Majelis Ta'lim Telkomsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim, melaksanakan salat zuhur berjamaah, juga menghadiri acara penyerahan hadiah umroh, sekaligus juga bantuan usaha buat yang menerima. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada siang hari ini kita semua termotivasi untuk selalu berbagi dengan orang lain. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini dalam kajian Qososun Minas Sunnah, pas banget nih kita berbicara mengenai bagaimana cara kita mengekspresikan kegembiraan, karena agama kita juga mengajarkan pada kita bagaimana cara mengekspresikan sesuatu. Masuk saat kita bergembira dengan cara yang diajarkan oleh Islam, diantaranya adalah melakukan sujud syukur. Ntar mudah-mudahan Pak Dani dengan Pak Munfaridan nih sujud syukur nih, mudah-mudahan. Sekarang juga boleh, ntar juga boleh. Ntar kita sampai ke bagusnya kapan gitu sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Pertama, sebagai sebuah ilmu, saya yakin semua kita sering sekali atau pernah mendengar tentang sujud syukur, bahwa salah satu cara kita bersyukur dengan cara bersujud, namanya sujud syukur. Cuman kalau ditanya kapan terakhir kita sujud syukur, kapan terakhir Pak? Mungkin kita lupa kali. Kapan Bu terakhir sujud syukur? Mudah-mudahan sering deh, amin. Kapan ngomong-ngomong? Udah ya. Mudah-mudahan nih, karena kalau nikmat yang kita terima banyak nggak tuh? Oh banyak banget. Yang kedua, kenapa bicara kita tentang sujud syukur? Salah satu yang sedang sangat fenomenal adalah sekarang sujud syukur, terutama dalam dunia olahraga ya. Sekarang yang sedang sangat fenomenal adalah sujud syukur di lapangan bola. Ini pendukung Real Madrid minta maaf nih, pendukung Barcelona minta maaf ya. Ini kalau jamaah ngantuk-ngantuk dikit saya paham lah ya. Kalau menang sekali ngantuknya hilang ya gak? Jadi yang sekarang sedang sangat fenomenal. Jadi di Eropa kita ketahui di antara agama yang sangat berkembang dan cukup diterima oleh masyarakat Eropa adalah Islam. Kaum muslimin baik yang imigran maupun yang mu'alaf dari penduduk lokal nih, sekarang mulai berkiprah dalam beragam kancah kehidupan lah di Eropa. Kita baca beritanya dalam bidang ekonomi, bahkan dalam bidang politik. Orang Islam masuk ke parlemen gitu kan. Yang sedang ramai dibicarakan sekarang, kenapa ramai dibicarakan? Saya menemukan beberapa berita di sumber berita nasional kita dalam dunia olahraga tentang fenomena sujud syukur di lapangan bola. Jadi sekarang di Eropa, di Inggris, di Prancis, termasuk cara selebrasi yang sangat populer, bahkan katanya terpopuler nomor 4 adalah selebrasi dengan cara sujud syukur. Jadi bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya agama ini mengajarkan pada kita cara ekspresi. Jadi kalau orang Islam tuh ada ekspresinya gitu. Kalau dengar berita sedih, Pak ada yang meninggal Pak, tuh refleks tuh langsung dia bilang innillahi wa inna ilaihi rajiun, muka agak turun gitu kan. Gitu ya, jangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, girang mana tuh yang benar. Itu kayak ekspresi salah gitu kan. Kan kalau mendengar musibah kita langsung refleks ya, innalillahi, itu ekspresi orang Islam tuh. Kalau dia kaget, astagfirullahaladzim gitu ya, itu refleks tuh. Begitu dia makan kenyang, gitu kan, dia bilang alhamdulillah, itu refleks tuh. Kalau dia marah emosi kan, demi Tuhan gitu kan. Itu ekspresi tuh. Jadi agama ini mengajarkan kepada kita ekspresi. Ngetren ini Tuhan. Jadi Pak, ntar ke rumah saya Pak. Oh ya insya Allah. Itu udah refleks tuh.
itu namanya ekspresi gitu kan. Kalau dia Pak ntar ke rumah ya Pak, oh ya insya Allah Pak ntar ke rumah ya Pak, oke bro gitu kan. Islamnya nggak ada gitu maksudnya. Orang Islam tuh kalau janji insya Allah, dia melihat pemandangan alam yang indah, apa ekspresinya itu? Subhanallah gitu kan, gitu ya. Ada yang lewat mungkin cakep banget gitu kan, subhanallah gitu kan, pemandangan alam ciptaan Allah juga kan, subhanallah gitu kan. Misalnya di puncak jalan pemandangan kan ada sungai gitu kan, subhanallah. Itu ekspresi namanya, ekspresi. Termasuk ketika bergembira, Islam juga agama ini mengajarkan pada kita tentang ekspresi gitu. Jangan dapat nikmat nggak ada ekspresinya dong, kayak iklan gitu kan. Mana ekspresinya gitu. Di antara bentuk ekspresi selain kita bilang alhamdulillah dapat nikmat, bilang apaan? Alhamdulillah. Tapi ada cara mengekspresikan dengan cara yang lain, yaitu melakukan sujud syukur. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tadi Pak Khairuddin sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambahin nikmat kepada kita. Ibadah cara kita mengekspresikan nikmat kita, tanda syukur. Bayar zakat sebagai tanda mengekspresikan syukur kita. Kita ibadah juga ekspresi syukur kita. Termasuk sujud syukur merupakan, dan semakin ekspresif gitu kan. Kan Allah bilang kalau kamu semakin bersyukur maka akan semakin ditambah. Jadi ketika mendapatkan nikmat, semakin ekspresi kita semakin luar biasa. Contoh, kita ke rumah bawa makanan gitu kan. Pas kita bawa makanan, anak kita mungkin istri di rumah nerima, atau kita istri mungkin oleh suami kasih hadiah gitu kan. Oleh suaminya, tumben suaminya sadar ngasih hadiah sama istri kan. Kasih hadiah, biasa jumpetin belakang kayak waktu itu kan. Apaan tuh mas? Surprise gitu kan. Surprise. Kan kamu ulang tahun bulan depan mas, bukan sekarang gitu. Nah, sekarang siapa ya? Oh iya di Depok, lupa ya. Oke lah, nggak salah tanggal tepat lah gitu kan. Surprise, hadiah. Istrinya biasa-biasa aja ya. Kira-kira yang ngasih yang gimana yang ngasih itu? Ah, kurang ya. Kata suaminya, mana ekspresinya dong gitu kan. Begitu istrinya menerima hadiah dengan sangat ekspresif, ya Allah mas, udah mata gitu. Itu ekspresi ya. Coba bayangkan kita ngasih hadiah sama orang, dia menerima dengan sangat ekspresif, itu senang nggak kita? Pas dibeliin makanan gitu kan, yang makan langsung apa dilihatin, ya Allah. Kata suaminya, istriku jangan lebay-lebay ya, biasa-biasa aja. Jadi sejauh mana kita mengekspresikan kegembiraan, sejauh itu pula Allah berikan nikmat kepada kita. Sangat banyak sekali nikmat yang kita terima, rasanya tidak cukup sekedar kita bilang alhamdulillah. Rasanya tidak cukup sekedar kita bilang alhamdulillah. Nanti Rasulullah dalam kisah berikut ini, beliau mengajarkan pada kita tentang sujud syukur. Bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lihat kejadian di zaman Nabi SAW, tadi saya bilang dalam dunia olahraga nih yang sedang sangat populer, saya ambil beberapa sumber berita ini sebagai pembukaan aja nih, kan lagi rame bola sekarang ini. Jadi katanya di Republika Online nih ada satu klub sepak bola gitu kan, ternyata selebrasi dengan sujud syukur menjadi apa namanya 5 selebrasi yang paling fenomenal gitu kan. Bahkan di Republika Online juga ada game di FIFA 13, saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang main game tahu ya. Dalam permainan game tersebut, kalau kita golin bola, di antara pilihan selebrasinya sujud syukur. Saking fenomenal gitu. Sehingga tidak sulitlah kita jumpai kalau nyari di Google ya, gambar-gambar pemain bola sedang sujud syukur. Real Madrid minta maaf, gak ada gambaran nih, mohon maaf sekali lagi. Atau pendukung MU kan gitu kan, nggak ada ya. Tidak sulit kita jumpai para pemain sepak bola yang melakukan selebrasi dengan cara sujud syukur di lapangan bola. Nanti dari gambar-gambar ini kita mungkin akan bertanya, Ustaz, kok dia pakai celana kolor kan nggak nutup aurat, emang boleh sujud syukur begitu? Atau kita nanya, Ustaz kok ini habis ngolin Dembaba kok nggak wudhu dulu dia? Tentu kartu merah kan kalau dia begitu ngolin, dia wudhu dulu gitu kan. Dia buka sepatu gitu kan, gitu ya. Kan kita nanya, kok dia nggak wudhu dulu ya? Ya kan kok dia pakaiannya gitu kan? Aldi Gonzales lain. Kalau Gonzales gaya golin begini, apa maksudnya dia? Maksudnya apa nih? Kan dia gitu ya? Maksudnya apa nih? So nice, so nice. Maksudnya tinggal kan dia bintang so nice nih. Jadi kata orang kan, oh dia la ilaha illallah, bukan, dia so nice. Jadi begitu gol tinggal lep. Jadi dia bukan sujud syukur, bukan. Karena emang dasarnya bintang so nice kan, jadi caranya lain.
Oke, kita masuk ke ceritanya. Intinya sekarang sujud syukur menjadi sangat fenomenal. Jadi banyak sekali orang Eropa yang tahu Islam dari melihat pemain sepak bola sujud syukur gitu. Kan pertama kita belajar terlepas dari kehidupan para pemain sepak bola yang dugem, yang segala macam gitu ya, itu masalah lain lah ya. Tapi mereka mengekspresikan kegembiraan di tengah penonton yang mayoritas non muslim ya. Di Eropa kan, di Inggris, di Prancis dengan cara sujud syukur tengah lapangan tuh. Itu kan kalau istilahnya bentuk dia memiliki perasaan cinta sama agama kan, ekspresinya sujud syukur gitu. Kalau dulu kan pemain bola Eropa yang non muslim begini kan, sekarang susah jarang kita jumpai itu, kecuali dari pemain Amerika Latin kan. Kalau yang Eropa jarang lah gitu ya. Tapi yang sedang ramai sekarang pemain bola muslim, begitu dia golin dengan cara sujud syukur. Dan tidak sedikit para penonton penikmat sepak bola yang jadi tahu Islam dari cara selebrasi yang dilakukan. Bahkan di salah satu sumber yang saya baca, ada salah seorang komentator mantan timnas Inggris diundang oleh TV Al Jazeera. Dia jadi komentator pemain bola klub Prancis, ada yang golin muslim. Begitu golin sujud syukur. Komentator Inggris ini nggak tahu kalau itu cara orang Islam mengekspresikan kegembiraan. Dia bilang ini selebrasi dengan cara gaya makan rumput. Gitu kan? Kontan saja komentar dia diprotes tuh oleh para penonton dari negara Arab kan, karena dianggap pelecehan terhadap Islam gitu. Tapi dia baru tahu, atau dia memang nggak tahu gitu. Setelah dia belajar, oh ternyata itu cara orang Islam mengekspresikan kegembiraan. Dan tidak sedikit, saya ulangi, mereka yang tahu Islam gara-gara cara ini. Baik, kita masuk ke kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW tentang sujud syukur. Mudah-mudahan nanti aplikasi kajian ini adalah di antara kebiasaan kita, dan mudah-mudahan juga kerja kita di Telkomsel biar lebih bernuansa ukhrawi gitu. Begitu kesuksesan datang di ruang meeting gitu, Pak, sukses Pak, alhamdulillah Pak, langsung dia melakukan sujud syukur. Kan belakangan yang ngetren ngapain hadirin? Yes gitu ya. Sunnahnya 3 kali. Yes gitu kan. Awas pengen ngajarin tuh gitu ya. Nah kita ini sujud syukur orang Islam. Itu pemain bola gitu ya, begitu golin ngapain tuh? Sujud syukur di lapangan kan saking luar biasa luar biasa. Kalau yang melakukan pemain timnas Arab sih mungkin biasa deh ya. Kan sujud selebrasi dengan cara ini dipopulerkan oleh pemain timnas Saudi Arabia. Saya baca di Quran tahun 94 itu. Ketika Piala Dunia di Amerika, Pak. Kita tinggalkan sepak bola, kita cerita ke zaman Nabi SAW. Karena yang hadirin masih berkabung dengan kekalahan semalam 4-1 kan. Ustadz jangan bolos atau ngomongin lain. Oke, kita ngomongin peristiwa di zaman Nabi SAW. Sahabat Abdurrahman bin Auf bercerita. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW fattaba'tu. Satu hari Rasulullah SAW keluar dari satu majelis, mungkin sedang kumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi keluar. Abdurrahman bin Auf ngeliatin dari jauh, Nabi ngapain keluarnya, namanya sahabat sama Nabi cinta kan, perhatian kan, dia ngikutin gitu kan. Nabi keluar, kata Abdurrahman, fattaba'tuhu, aku ikutin Nabi. Hatta dakhala nakhlan, sampai Nabi masuk ke sebuah kebun kurma. Kemudian fasajada, Nabi langsung sujud. Abdurrahman tidak menceritakan Rasulullah mengucapkan takbir. Umpamanya Rasulullah bertakbir dan bersujud. Tapi kata Abdurrahman, Nabi langsung sujud. Fa'atolas sujuda, dan Nabi sujudnya lama banget. Saking lamanya, kata Abdurrahman, hatta khiftu aw khashitu ayyakun Allahu qad tawaffahu, sampai aku menyangka Rasulullah SAW telah dipanggil oleh Allah SWT. Jangan-jangan Nabi udah meninggal. Kan seukuran Abdurrahman menyangka Nabi meninggal, berarti sujudnya lama nggak tuh? Lama banget apa lama aja? Lama banget ya. Kan mau tahu banget atau mau tahu aja gitu kan. Kalau cuma lama aja, mungkin tidak sampai Abdurrahman nyangka Nabi gitu ya. Berarti sujudnya lama banget. Jadi saking lamanya Nabi sujud, sampai Abdurrahman menyangka, aku sangka Nabi udah meninggal. Nanti akan bertanya kita, yang dibaca apaan sih untuk sujud syukur? Rasanya nanti kalau kita membaca ayat ataupun tasbih yang disunahkan kita baca waktu sujud, kalau melihat ini berarti ya ketika kita sujud syukur kita boleh membaca apa saja tuh. Mungkin sujud itu sangat panjang gitu. Sampai-sampai dalam ceritanya Abdurrahman menyangka Nabi sudah meninggal. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata lagi,
Kemudian aku dekati Nabi, begitu aku dekati, aku perhatikan, mungkin Nabi lagi sujud, dia longokin gitu kan, tiba-tiba Nabi farofa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya, Nabi bangun dan berkata kepada Abdurrahman, malaka ya Abdurrahman, ngapain kamu Abdurrahman ngeliatin saya? Abdurrahman tidak bercerita dalam kisah ini Rasulullah mengucapkan salam. Tidak, dia bilang Rasulullah bangkit dari sujudnya, mengucapkan salam, kemudian bertanya kepadaku. Nabi bangkit dari sujud langsung bertanya, ya. Karena juga tidak kita jumpai ada orang sujud syukur kemudian dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu kan. Ntar kita bicara teknisnya. Begitu bangun, Abdurrahman ditanya, ada apaan kau Abdurrahman ngeliatin aku? Abdurrahman berkata, diceritakanlah tadi begini begitu, Nabi sujud kelamaan, aku khawatir engkau meninggal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan pada Abdurrahman, inna Jibril alaihissalam, kata Nabi, sesungguhnya Jibril datang padaku wahai Abdurrahman, menyampaikan berita gembira. Allah berfirman, firman Allah kata Jibril kepada Nabi SAW, man shalla alaika shallaitu alaihi ya Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepadamu maka kata Allah, aku akan balas sholawatnya. Dan waman sallama alaika sallamtu alaihi, dan barang siapa yang bersolawat kepadamu aku juga membalas salamnya. Kata Nabi kepada Abdurrahman, fasajadtu lillahi azza wa jalla syukron, kemudian aku langsung sujud menghadap Allah sebagai tanda syukur. Wahu Ahmad. Ini cerita, ini kisah menjadi satu-satunya cerita mengenai disyariatkannya sujud syukur, bahwa sujud syukur sebagai tanda terima kasih atas nikmat karunia Allah berikan pada kita merupakan sebuah kesunahan dalam agama dan Rasulullah melakukan. Manakala dalam dua hal, kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dan rasanya hadirin rahimakumullah, tadi saya bilang banyak sekali nikmat yang nggak mesti nikmat yang gede-gede banget gitu ya. Ya kan? Tadi alhamdulillah nikmatnya luar biasa nih, bisa pergi umroh ya, amin. Banyak sekali nikmat lah yang maka saya bilang tadi, kalau ditanya kapan terakhir kita sujud syukur, kapan terakhir kita sujud syukur, mungkin ada yang ketika akad nikah sujud syukur, selesai akad nikah gitu kan, begitu kata penghulu sah gitu kan, dia sujud syukur. Atau jangan-jangan kita lupa kapan terakhir kita sujud syukur. Nggak mesti nikmat yang dapat duit 1 miliar gitu ya, ini nikmat yang banyak banget lah. Apa contohnya nih, Pak, anaknya dapat juara Pak, enggak anaknya lomba kan, lomba azan, anaknya juara Pak, juara berapa? Juara 2 Pak, langsung syukur ya. Begitu bangun, emang berapa orang ikut? 2 orang doang sih Pak. Apa juara 2? Lumayan kan, lumayan gak berani gugur ya kan? Kemudian gak dapet. Apalagi hadirin, banyak lah ya. Nungguin busway, lama gak nungguin busway? Lama nungguin busway, ya kan? Karena nungguin busway kan kayak nungguin gaji, lama banget ya. Pas busway datang, sujud syukur, ya kan? Begitu bangun, lewat tuh busway. Ini nyindir Pak Jokowi nih, busway kelamaan gitu kan. Mudah-mudahan dengan armada baru nih, kirim dari Cina sekarang ya, sekian ratus busway baru turun, gandeng, bis gandeng. Jadi hadirin, banyak banget nikmat. Mungkin ibu-ibu lagi, bu anaknya naik kelas bu, alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang nggak cukup kita bilang alhamdulillah. Kadang-kadang, mohon maaf, main bola aja dia golin, walaupun nanti ada sebagian kawan-kawan berpendapat ya, Ustadz sujud syukur di sepak bola itu bid'ah katanya. Karena masa ya masukin apa namanya? Kalau zaman sekarang kadang-kadang ada orang mengekspresikan kegembiraan dengan cara sujud syukur, kadang-kadang juga bukan pada tempatnya gitu. Jadi terlepas dari itu semua, pemain bola aja dia golin bola ke gawang, dia sujud syukur gitu. Apalagi kita yang alhamdulillah banyak kan nikmat yang kita terima. Oh banyak banget dah. Rasanya kita harus sujud syukur. Ibu-ibu, bu, suaminya pulang bu, udah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang kan? Bang Taib suaminya ini pulang juga bu, Bang Taib, alhamdulillah gitu kan. Ini hadirin, saya agak protes dikit buat saya juga ya. Sebetulnya kalimat Taib artinya baik ya. Kan Taib artinya baik ya. Ini saya salah ngomongnya. Kan sekarang kalimat Taib jadi nggak baik artinya ya. Aslinya tuh apa artinya Taib? Baik ya, ini kan. Ya ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada ayat at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang thayyib buat perempuan yang thayyibah. Sekarang kalimat Bang Thayyib, punya ente kayak Bang Thayyib nggak pulang-pulang. Jadi kalimat yang nggak bagus ya. Salah juga saya ngomong. Orang baca Quran zaman dulu, suaranya bagus. Apa yang kita bilang? Thayyib gitu. Namun sekarang kalimat Thayyib ada jadi nggak baik ya.
Ada tuh lagunya Haddad Alwi, ya Toibah, ya Toibah. Siapakah yang maksudnya Toibah itu? Rasulullah maksudnya. Karena Bang Toib beda jelek ya. Aku bukan Bang Toib gitu kan. Kita tinggalkan Bang Toib, kita kembali sini. Jadi dari cerita ini hadirin rahimakumullah, sujud syukur disyariatkan manakala mendapatkan nikmat. Sebelumnya ada beberapa pelajaran lain yang kita ambil dari hadis ini sebelum kita masuk mengenai sujud syukur. Yang pertama, kisah tadi mengajarkan pada kita tingginya cinta para sahabat yang diwakili Abdurrahman terhadap Rasulullah SAW. Begitu Nabi keluar, Abdurrahman ngikutin. Dicinta sama Nabi ya? Mudah-mudahan juga kita cinta pada Rasulullah SAW. Yang kedua, para jundi, Abdurrahman jundi, dia anak buah, di bawahan, Rasulullah pimpinan. Yang namanya anak buah hendaknya memperhatikan keadaan dan kondisi pimpinannya. Rasulullah kan sujud, nggak bangun-bangun. Abdurrahman khawatir nggak tuh? Khawatir ya, yang namanya Abdurrahman anak buah kan, sahabat Nabi, dia khawatir ada apa-apa sama Nabi. Sama kita juga memikirkan pimpinan. Pimpinan mikirin anak buahnya, anak buah mikirin pimpinannya. Jiwa korsa, gitu kan? Membela pimpinan kita. Hanya nggak ada hubungannya, kita kembali nih. Jadi kalau sebagaimana kita dipikirin sama pimpinan kita juga menjaga pimpinan kita ya. Bahkan kita menjaga nama baik dan keselamatan pimpinan kita. Para sahabat menjaga Nabi. Nabi difitnah, sahabat belanya. Bahkan Nabi Muhammad dalam peristiwa perang Uhud kan, diserang, sahabat ngapain? Menjadi tameng kota kan, menjaga Nabi. Demikianlah para anak buah menjaga pimpinannya. Pimpinan mikirin anak buahnya, anak buah mikirin pimpinan. Jadi pimpinan kita pikirin tuh. Kalau kita ada acara, kita makan nih, bos kita makan belum ya? Gitu ya. Jadi dalam Islam, sebagaimana anak buah mikirin pimpinannya, anak buah juga, sebagaimana pimpinan mikirin anak buah juga mikirin pimpinan. Kayak sahabat Rahman mikirin Nabi SAW. Pelajaran ketiga hadirin, supaya kita cepat masuk ngomong sujud syukur. Pelajaran ketiga, keutamaan bersalawat dan salam kepada Nabi. Tadi kan Rasulullah ada pesan dari Allah melalui Jibril. Kata Allah, siapa yang bersalawat dan salam padaku, Allah balas nggak? Allah balas, gitu kan? Maka di antara kesunahan bersalawat kepada Nabi. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu biha alaihi asyran." Yang satu kali bersalawat padaku sekali, aku balas, Allah balas 10 kali. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran tentang sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita girang dengan ayat ini nih. Secara maknanya hadirin, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, salawat dan salamnya kepada ya Allah yang nyuruh ya. Kenapa kita setiap dengar ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, girang nggak kita? Kenapa kira hadirin? Tanda khutbah mau habis. Harus kayak Jumat gitu ya. Laki-laki nih, coba dah. Jangan tuh kemarin khotib bilang Innallaha wa udah kelar tadi. Kita belum nyata artinya ya, itu gila aja ya. Karena itu ayat dibaca kalau khutbah mau habis biasanya. Wah, doa tadi, doa. Amin nih. Nah, sekarang kita tambah kira hadirin. Kita tahu maknanya dan begitu dibaca sama khotib Innallaha wa habis tadi. Pas juga kita girang karena Allah dan malaikat bersalawat sama Nabi. Allah nyuruh kita bersalawat pada Nabi juga ya. Balasannya Allah balas 10 kali lipat. Yang keempat pelajarannya hadirin, terkait dengan judul kajian kita siang hari ini tentang keutamaan sujud syukur bagi seorang muslim manakala mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Saya tidak bicara kasus ya. Ketika salah seorang terdakwa kasus Wisma Atlet di Palembang, ketika disidang di Tipikor kan, tuntutan berapa tahun? 20 tahun. Ternyata hakim memutuskan berapa tahun? Nah, ada yang ikutin nggak? Ibu AS ya, Ibu AS, gitu ya. Saya sudah namanya. Ketika itu kan kata hakim 4 tahun. Bu AS ngapain waktu itu? Dia sujud syukur ya, kan? Dia nggak pakai mukena kan? Kan nanya kan dia nggak pakai mukena Ustaz. Apakah sujud syukurnya? Nah, nanti juga kita akan. Kenapa dia sujud syukur? Dia merasa terhindar dari musibah. Mungkin tuntutan 20 tahun ternyata hanya divonis selama 4 tahun Bu AS ya. Nah, jadi sujud syukur dalam 2 hal, ketika mendapatkan nikmat, yang kedua ketika mendapatkan musibah. Kapan hadirin? Ini sekarang caranya nih. Sujud syukur dilakukan 1 kali sujud. Jadi supaya beda dengan ada 3 model sujud dalam Islam. Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ada sujud syukur atau sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah.
Sujud syukur dilakukan sebagai tanda syukur. Sujud syukur di luar sholat, dilakukannya bukan di dalam sholat. Jadi setelah salam, kalau yang ingin sujud syukur setelah salam, bukan di dalam sholat. Beda dengan sujud sahwi, dilakukan di dalam sholat. Apaan sujud sahwi? Sujud karena lupa. Contoh nih, kita sholat zuhur, kalau sujud syukur 1 kali, sujud sahwi 2 kali. Sujud syukur di luar sholat, sujud sahwi di dalam sholat. Kita sholat zuhur 4 rakaat, rakaat kedua kita lupa. Harusnya rakaat kedua ngapain? Tahiyat awal. Imam lupa. Ada nggak imam lupa? Imam rakaat, kan imam kadang lupa ya. Pernah nggak lihat imam nengok belakang diri lagi sujud? Imam ngeliat ke belakang, diri apa tahiyat ya? Kan kadang imam juga suka lu yang imam manusia juga kan. Pernah nggak hadirin? Imam bingung nih mau diri atau dia mau tahiyat ya? Iya kan? Nah kalau kita sebagai makmum, mohon maaf, kalau imam baru pengen lupa, imam baru gini nih. Imam baru pengen lupa. Imam mau diri ya, kita kan tahu apa yang kita bilang, subhanallah, subhanallah. Tapi imam dia Allahu Akbar, imam lupa ya. Nah kita kalau kondisi begini tidak usah memaksakan, jangan kita tetap ngotot tahiyat, kita bilang sama imam subhanallah, subhanallah. Kita pengen nyuruh imam duduk maksudnya. Begini hadirin, kalau kita udah pindah rukun, kita nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi batal sholat kita. Kita sholat sendirian nih, rakaat kedua kan harus tahiyat, kita lupa, kita diri. Kalau cuman baru pengen lupa doang kan tadi tuh, kan imam kadang pengen lupa, imam baru berangkat belakang gitu kan. Nah imam lupa kayaknya nih, imam kadang lama gini, Allah, nah ini imam lupa ya kan, kita bilang subhanallah, imam tahiyat ya. Nah kalau imam masih begini, imam masih boleh balik lagi dia tahiyat. Kalau imam udah berdiri, boleh nggak balik lagi dia? Nggak boleh. Kalau imam udah lupa tahiyat pertama, kita makmum ngapain? Diri. Kadang-kadang sebagian makmum yang ngotot nyuruh imam duduk. Maksudnya nih makmum duduk aja gitu kan, subhanallah, subhanallah. Imam tahu dia lupa, cuman kan imam nggak boleh balik lagi ya. Imam bilang apa anda? Masuk gini-gini. Imam bilang apa nih imam? Maka hadirin, yang di belakang imam harus orang yang ngerti juga ya. Kadang-kadang nih makmum ngotot, imam suruh duduk gitu kan. Masa imam, kata imam, aneh tahu, aneh lupa gitu kan. Cuman aneh nggak boleh duduk lagi. Imam bilang apa anda? Kata makmum, subhanallah, gua udah tahu. Imam bilang apa nih imam? Kalau dia ngomong dibatal. Kata imam. Mungkin imam saya dulu. Kayak ada kawan kita sholat sunnah, ada yang ikut, boleh nggak? Biarin aja, biarin. Nggak usah kita kasih kode. Kita kasih kode tuh. Maksudnya jangan ngikutin saya pak. Dia sembahyang sunnah pak. Dia takbir juga. Pak saya udah bilang pak. Sholat sunnah. Bapak, maksudnya kita biarin aja dia ngikutin. Termasuk mohon maaf di belakang imam harus tahu ketika imam udah tanggung diri, dia nggak boleh duduk lagi. Maka imam ngapain tuh? Ngikutin imam. Nanti sebelum salam rakaat keempat, imam disunnahkan ngapain? Sujud sahwi 2 kali. Begitu dia tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid ya. Sebelum salam ngapain? Sujud, duduk, sujud lagi, duduk, baru dia salam. Imam lupa juga dia nggak sujud sahwi. Nah imam lagi galau. Nah kalau 4-0 nih imam begini kan, kalah begini kalau gua gitu kan, imamnya hobi bola gitu kan. Imam begitu tahiyat awal, rokat dia tahu dia sebelum salam ngapain? Dia tahu, dia lupa juga, ini kan salam, baru ingat. Apakah dia pertama sholatnya sah nggak tuh? Sah. Apakah dia harus sujud sahwi? Nggak usah, karena sujud sahwi adanya di dalam sholat, bukan di luar. Kalaupun dia kelupaan juga, ya udah dah, gitu kan. Cuman besok jangan disuruh jadi imam lagi tuh. Imam lupa 2 kali gitu kan. Kalau 3 kali atau merah tuh imam. Artinya mungkin dia tahiyat lupa, mau sujud sahwi lupa gitu kan. Kalaupun dia nggak tahiyat juga nggak apa-apa sih, sah, cuman dia kehilangan kesunahan. Jadi beda antara sujud syukur dengan sujud sahwi. Sujud syukur 1 kali, sahwi 2 kali. Syukur di luar sholat, sahwi di dalam sholat. Yang ketiga ada namanya sujud tilawah. Supaya kita bisa membedakan fikih 3 sujud nih kan. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah bedanya dengan sujud syukur. Sujud tilawah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Sujud tilawah kita lakukan pertama kalau kita mendengar atau membaca ayat yang ada ayat sajadah. Syaratnya kita berwudu. Kita punya wudu, kita sujud kan. Biasanya kalau di Masjidil Haram, biasanya umroh nih Pak Munharidan nih dengan Pak Dani,
Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah tiap Jumat subuh ngapain tuh? Pasti ada sujud tilawah, ya kan? Nanti mudah-mudahan juga Pak Muharidan dengan ini bisa ikut manasik, ya? Dan mudah-mudahan manasiknya bukan cuma sekali. Karena kalau umroh haji nggak ikut manasik kadang-kadang suka kurang sempurna lah, ya. Jadi setiap ada, karena ada juga tuh orang yang umroh, mohon maaf, dia mungkin manasik nggak ngikut juga, ngaji juga jarang. Begitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada sujud tilawah. Dia kagak nggak, begitu dia pulang, di Mekah lain nih, subuhnya 3 rakaat. Pak, itu di Jawa kan, di Mekah Madinah nih, pastinya hampir dipastikan, Masjidil Haram terutama, pasti habis sholat wajib ada sholat jenazah. Iya, itu hampir kan mau maghrib ke isya, subuh sampai subuh pun ada tuh jenazah kan. Ada kawan kita umroh, dia nggak pernah sembahyang jenazah, gitu kan. Begitu dia di Mekah kan maghrib jenazah kan, dia nggak tahu, pokoknya dia orang takbirnya 4 kali kan, dia ngikut-ngikut aja dah, pulang ke Jakarta, ya kan? Habis sholat zuhur takbir 4 kali. Kan orang nanya, Pak sembahyang apaan Pak? Enggak, di Mekah begini nih. Enggak, bilang Pak itu namanya sholat jenazah Pak. Ente jangan ngomong, ente belum umroh. Belum umroh jangan cerita. Ya, ntar kalau dapat hadir di Telkomsel lu umroh dah. Ya, lu tahu, ya kan? Lu belum umroh jangan ngomong. Ya. Kita bilang selalu dah. Ada juga hadirin, ada nggak orang yang namanya orang umroh mungkin dia nggak manasik ya, dia nggak pernah main jenazah, orang takbir aja dia, gitu kan, begitu pulang ngaco dah. Gambarnya sujud syukur ya, ini sujud syukur, saya lupa apa itu, sujud tilawah, sujud sahwi ya, tahu bedanya nih ya, bedanya tuh ya kan. Nah sujud syukur dilakukan di luar sholat, 1 kali sujud boleh kapan saja. Kapan saja maksudnya, mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau sebelum subuh, kapan saja kan. Kalau sholat sunnah habis subuh ada nggak? Nggak ada. Sholat sunnah yang mutlak habis asar ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau sujud syukur boleh kapan saja dan di mana saja. Mau di rumah, di kantor, tadi itu di lapangan bola, di jalanan, di mana aja dah, boleh nggak? Boleh. Mungkin lagi di ruang meeting, Pak, alhamdulillah Pak, langsung sujud syukur. Jadi hadirin, sujud syukur tuh ekspresi gitu. Maksudnya, Ustadz ntar aja dah, habis isya, kelamaan udah hilang, udah nggak anget jadinya. Kayak orang kaget, udah kaget kan? Astagfirullahaladzim. Ada nggak kaget di belakangan? Udah kaget, setengah jam kemudian, astagfirullahaladzim. Kenapa? Tadi saya kaget gitu kan? Udah nggak anget gitu ya. Jadi sujud syukur tuh ekspresi. Kayak pemain sepak bola, begitu golin langsung dia nggak pakai habis pas mungkin sebelum babak kedua kan istirahat dia wudhu dulu gitu kan, enggak. Sujud syukur langsung ekspresi tuh. Maka sujud syukur dilakukan 1 kali di mana saja, kapan saja, tidak disyariatkan berwudu. Jadi kita berwudu baik, tidak berwudu juga nggak apa-apa. Kayak main bola tuh, begitu golin langsung sujud. Ada nggak tuh ceritanya dia sujud syukur, dia wudu dulu? Kagak ada, kartu merah ya kan? Di kamar buka manan sepatu bola kan banyak batalnya gitu ya. Kok kakinya panjang sedengkul begitu kan? Kelamaan. Jadi langsung lagi nggak wudu juga boleh. Atau mungkin kayak kasus tadi Bu AS di sidang tipikor kan, atau ibu-ibu lagi di dapur lagi goreng dapat kabar Bu, alhamdulillah Bu gini, alhamdulillah. Dia mungkin lagi nggak pakai mau kena ya, boleh nggak dia sujud syukur? Boleh. Mau kena kayak mau nggak kena kayak punya langsung dia sujud syukur, itu kan sah. Mau nggak kena pokoknya dia sujud syukur. Sama kayak pemain bola tadi kan, mungkin dia syukur sebaiknya seorang muslim sih, bukan sebaiknya, harusnya tutup aurat kan. Atau lagi di rumah kan, kadang nggak selalu kita mungkin ibu nutup aurat kan, mungkin lagi buka jilbab mendengar berita gembira ya kan. Kalau sempat diambil dia sujud ya alhamdulillah, kalaupun tidak juga tidak mengapa. Juga tidak disyariatkan takbir dan tanpa salam, tidak perlu Allahu Akbar dia sujud. Setelah sujud Assalamualaikum. Jadi pokoknya begitu mendengar berita gembira langsung dia sujud syukur di mana saja, kapan saja, menghadap kiblat baik, tidak juga tidak mengapa. Jadi sebagai tanda ekspresi kegembiraan. Dan dia di luar sholat. Perlu diingat, sujud syukur bukan sholat. Namanya sujud syukur bukan sholat. Artinya bukan sholat. Nanti Ustadz sebelum ditanya, saya nanya dulu nih, bacanya apaan? Bacanya apaan? Tidak disyariatkan bacaan-bacaan tertentu manakala kita melakukan sujud syukur. Namun hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian ulama berkata, baik kalau ketika kita sujud syukur kita membaca bagian daripada surat An-Naml yang merupakan bagian dari cerita mandian sujud syukur, kisah Nabi Sulaiman dan tentaranya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam
kopian kita ya. Nah ini dia nih. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, kan Nabi Sulaiman diberikan nikmat karunia berupa dia bisa mengerti bahasa hewan. Diceritakan wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jin. Nabi Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, burung-burung, hewan lagi baris mau jalan. Pas lagi jalan nih tentara Nabi Sulaiman, hatta idza ataw ala wadin namli, masuk ke lembah semut. Qalat, di tengah lembah semut Nabi Sulaiman dengar semut ngobrol. Kan Nabi Sulaiman punya punya mendapatkan mukjizat mengerti bahasa hewan ya. Begitu semut ngomong sama temannya, kata semut, ya ayuhan namlu, semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuk ke sarang kalian, jangan sampai keinjak oleh tentaranya Sulaiman. Wahum la yash'urun, ntar mereka nggak berasa nginjak kita. Mendengar ini, Nabi Sulaiman dengar nggak tuh? Dia bisa mengerti bahasa hewan. Kalau kita nggak ngerti, kita cuma ngaku-ngaku doang. Saya bisa saya ngerti ada kambing, mau kawin ini. Kau tahu Pak, kayaknya soalnya agak galau gitu, kalau wah kayaknya mau makan ya tat. Itu cuma kita ngira-ngira ya. Tapi pas kita ngerti nggak hewan ngomong tuh? Nggak ngerti ya. Nabi Sulaiman ngerti. Ngedengerin semut ngomongin dia, Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum membaca doa nih. Ini doa yang dibaca ketika sujud syukur, bagian daripada Al-Qur'an. Atau nanti doa-doa yang lain, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Atau dia seperti Nabi sujudnya sangat lama, berarti yang dibaca Nabi banyak nggak tuh? Nah waktu itu dia bersyukur, ya Allah alhamdulillah kau berikan nikmat karunia kepadaku gitu. Sujud syukur bukan sholat. Dia merupakan sujud syukur ya, bukan sholat. Dia sujud saja. Doanya nih, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas. Ini insyaallah singkatnya doanya ya. Saya yakin dibaca 2-3 kali, hafal nggak nih? Hafal, apalagi teman-teman Telkomsel kalau nggak hafal paling cepat nih, amin. Paling amin nih, amin nih. Ahli ibadah semua. Telkomsel ahli ibadah. Nggak boleh lihat masjid nganggur dikit main sembahyang aja gitu. Ya. Ada keran nganggur pengen wudu, pengen wudu aja gitu, pengen wudu. Menggulung tangan. Insya Allah kita baca 2-3 kali hafal nih. Doa sujud syukur. Begitu kita sujud kita baca, ya Allah Rabbi auzi, ini berikanlah kepadaku kesempatan untuk mensyukur nikmat yang kau berikan padaku, pada orang tuaku, agar aku mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hambamu yang soleh. Ini doa sujud syukur. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kayaknya mirip-mirip dengan doa yang lain Pak Ustaz. Karena orang Telkomsel memang doa hafal semua kan, amin. Ini kayaknya mirip-mirip doa waktu umur kita 40 tahun Ustaz. Ya betul ya. Ingat nggak Pak? Lupa ya, saya ingetin ya. Ingat? Dalam Al-Quran ada doa lain yang mirip dengan doa ini. Doa yang dibaca saat usia kita 40 tahun. Doa bersyukur juga. Bersyukur gara-gara usia kita 40 tahun. Kenapa 40 tahun hadirin? Mungkin 40 tahun orang bilang usia 40 usia kematangan, usia kalau orang laki genit lagi, banyak ujian gitu kan. Usia punya life begin at 40. You understand? I am now. Kalau gitu, jadi usia 40 suruh baca doa nih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya mirip dengan yang tadi. Sama-sama doa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Sama sampai sini nih. Beda di ujungnya doang. Kalau yang ini 40 tahun, wa aslihli fi dzurriyyati, perbaikilah keturunanku. Kenapa hadirin? Umur 40 kan udah nikah biasanya. Udah punya anak, udah mulai. Kalau masih 20, 25 kan awal-awal nikah, keinginannya pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil gitu ya. Kalau 40 kan biasanya mungkin udah punya motor, punya mobil, punya rumah, yang mulai mapan ya. Dia fokusnya keluarga. Kalau umur ya 15, 20 masih ABG deh ya. Kalau 40 kan mulai serius ya. 40 ya enggak? 40, 45, 50 deh. Ini 40 tahun ke atas, doa 40 tahun ke atas nih. Yang belum 40 baca doa yang lain lah biar sampai 40 ya. Naik motor pelan-pelan. Kalau udah 40 nih doanya doa ini nih. Jadi fokusnya berubah hadirin. Perbaikilah keturunanku. Kalau mungkin masih ABG 15 masih ya gitu ya, ABG deh ya. Umur 45, 50. Ada nggak yang masih labil tuh? Umur
umur 40, 45. Begitu buka dompetnya, cari bel gambarnya. Bel. Ya. Buka kaos gambarnya Benten. Ya elah. Kemana aja Pak, selamat Pak. Itu mah anak-anak 15 tahun ke bawah ya, gitu kan? Ya. Nih, ya Allah perbaikilah keturunanku, inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Kenapa tobat hadirin 40 ke atas? Dulu kita banyak dosa ya. Sekarang 60 ke atas sudah harus beda fokus sih. Wa inni minal muslimin. Doa ini dengan doa yang tadi sama, dua-duanya doa bersyukur. Kalau yang di atas khusus Nabi Sulaiman baca berdoa sebagai tanda dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat kami yang terima. Yang bawah bersyukur karena usia kita udah lewat 40 tahun. Orang bilang umur 40 semakin banyak godaan. Orang berumah tangga banyak ujian di usia 40 tahun. Karena tadi itu 40 udah mulai megang duit, mulai ngerasa ganteng gitu kan. Ngerasa dulu umur 25 gak ada yang godain, gak punya duit. Sekarang umur 40 udah punya duit, punya kendaraan gitu kan. Peluang untuk begitu banyak hadirin tuh, gitu ya. Ini manggut-manggut aja nih, benar juga kok. Emang begini hadirin, maka Allah suruh kita baca doa di usia 40 tahun ke atas. Ini doa 40 tahun ke atas nih. Yang maknanya seperti tadi ada yang kelewatan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, umur 40 tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewajibkan manusia untuk berbuat ihsan pada orang tuanya, berbakti sama orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibu kita mengandung kita, hamil dia 9 bulan susah, dan melahirkan juga susah. Hamilnya berat, melahirkan juga berat. Kan ibu melahirkan berat kan tuh Bu? Berat ya. Tapi kita bersyukur sama Allah, untungnya Allah memberikan pada kita nih, betul, nikmat lupa. Sehingga ibu biar kata melahirkan dia sakit, tapi dia lupa, beranak lagi gitu kan, alhamdulillah. Kalau dia nggak lupa, anaknya cuma satu ya. Ini kata Allah, ibu kita hamilnya berat, melahirkan juga berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ibu kita mengandung dan menyusukan kita 30 bulan. Nanti dari ayat ini para ulama berkata, oleh karenanya serendah-rendahnya usia kehamilan tuh 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Ini kan mengandung dan menyusukan 30 bulan. Menyusukan berapa bulan? Berapa tahun? 2 tahun berapa bulan? 24 ya. 30 kurang 24 berapa? 6. Maka para ulama berkata seminimal kehamilan itu 6 bulan. Artinya kalau seorang perempuan dari dia nikah sampai lahir cukup 6 bulan, maka ini anak bapaknya secara biologis dan anak bapaknya secara hukum. Tapi kalau dari dia akad nikah sampai lahir kurang dari 6 bulan, mungkin nikahnya bulan Januari, Februari, Maret, April, lahir. Sama sekarang zamannya instan digital kan, cat gitu, langsung jadi. Cepet banget Neng, ini indentat, ya kan? Sekarang gitu kan. Kalau suami saya maunya serba cepat gitu kan. Dia angkatnya bulan Januari, Maret, April dia lahir. Maka ini anak bapaknya secara biologis, namun bukan anaknya secara hukum. Artinya yang terkait dengan hukum nggak berlaku. Kalau anaknya perempuan mau nikah, bapaknya nggak boleh jadi wali. Karena bukan anak bapaknya secara hukum. Kalau bapaknya meninggal, ya anaknya nggak dapat warisan. Karena secara hukum bukan anaknya secara hukum. Kalau secara biologis anaknya bukan. Yang dia ngerjain bapaknya kan. Tapi kalau hukum nggak diambil, karena mulai dia nikah sampai lahir kurang dari 6 bulan. Dari bab inilah saya sering para ulama kita berijtihad, kalau ada yang hamil duluan, mohon maaf, di luar nikah, nggak usah pakai ribut-ribut, kawinnya buru-buru, supaya dari dia nikah sampai lahir cukup 6 bulan. Jangan sampai begitu dia hamil, kan kata orang hamil ditunda-tunda, makin lama makin gede nggak tuh? Ini kan kalau ketok medik ke dalam gitu kan, banyak. Ini kan udah 5 bulan, 6 bulan baru dinikahin, gitu ya. Akhirnya 3 bulan kemudian langsung lahir ya. Maka ini bayi anak bapaknya secara biologis, namun bukan anaknya secara hukum. Dari mana 6 bulan? Dari ayat ini nih. Ibunya hamil dan menyusukan selama 30 bulan. Kita kembali, kemudian Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu, sampai dia remaja, wa balagha arba'ina sanatan, umurnya 40 tahun, dia berdoa dengan doa ini nih, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sebagai penutup hadirin,
kita baca doa sujud syukur sama-sama ya. Mudah-mudahan, saya yakin 2-3 kali kita baca, dan insya Allah kita bisa hafal dan jadi kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ini doa yang kita baca waktu kita bersyukur. Mungkin yang belum hafal, kita boleh bertasbih atau baca maknanya. Ya Allah, berikan aku kesempatan mensyukur nikmat yang Kau berikan padaku, kepada orang tuaku. Berikanlah aku kemudahan beramal soleh yang Kau ridhoi. Masukkan aku ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, ini aplikasinya semua kita menjadikan sujud syukur sebagai cara kita mengekspresikan kegembiraan. Boleh mungkin dan sebagian kawan kita habis sholat, Assalamualaikum, dia doa, dia zikir, sebelum bangun ngapain nih? Syukur ya? Ya kan? Dia ngapain tuh ya? Ya kan? Dia sujud syukur. Atau dalam beragam kesempatan yang lain. Saya serahkan kepada pembawa acara. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.